Oke, selamat sore. Selamat bertemu lagi dalam acara webinar bersama forex.cmf.com. Selamat sore, saya mau sapa dulu satu-satu, Pak Denny, Ibu Deno, Bapak Dul Majid, Ibu Indri, Bapak Kasman, Mukhlas Nur Iman, Bapak Udin Bayu Saputra. Sayang belum aktif ya untuk audio Pak Udin ya. Bapak Tommy juga sudah hadir dan Bapak Wahyu. Baik, kita akan mulai saja. Kita akan membahas mengenai 4 cara cermat mengenali tren akan berlanjut. Nah, ini kita akan perbincangkan dalam 1 jam ke depan. Oke, jadi kita punya waktu sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan mulai saja dari slide yang pertama. Kita pertama kali akan membahas mengenai symmetrical triangle. Oke, jadi pola-pola yang akan kita bahas sore hari ini adalah pola-pola yang merupakan continuation pattern atau pola pelanjutan. Jadi kenapa judulnya adalah cara mengenali tren akan berlanjut? Karena yang akan kita bahas adalah continuation pattern atau pola-pola yang kita bisa analisa untuk memperkirakan kira-kira harga akan melanjutkan pergerakan sebelumnya atau tren sebelumnya atau tidak. Oke, pertama kita akan bahas mengenai symmetrical triangle. Apa itu symmetrical triangle? Symmetrical triangle merupakan pola continuation atau pola pelanjutan yang dalam proses pembentukannya harus terlebih dahulu didahului dengan adanya sebuah tren. Apakah itu uptrend, downtrend? Jadi kalau tidak ada tren atau sideways atau trendless, itu kalaupun terbentuk pola mirip symmetrical triangle, tidak bisa kita anggap sebagai pola symmetrical triangle karena tidak ada trennya. Jadi harus ada uptrend dulu atau harus ada downtrend dulu. Oke. Nah, pola symmetrical triangle biasanya terlihat menyerupai bentuk segitiga sama kaki. Dan konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper triangle ketika dia muncul dalam kondisi bullish. Jadi kalau dia muncul atau terbentuk dalam kondisi bullish atau uptrend, konfirmasinya kalau upper line dari triangle-nya atau upper triangle-nya tembus, dan lower line dari triangle tersebut atau biasa kita sebut dengan lower triangle areanya untuk kondisi bearish. Nanti akan kita lihat gambarnya bersama-sama untuk lebih mempermudah pemahaman definisi triangle ini sendiri. Dan pola symmetrical triangle harus dapat terkonfirmasi pada kisaran 2/3 hingga 3/4 jarak antara base ke apex. Apa itu base, apa itu apex? Nanti akan kita lihat di gambar di slide berikutnya biar bisa lebih jelas ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, ini kita lihat. Target dari pola symmetrical triangle tersebut adalah setinggi base dari triangle tersebut. Nah, ini sudah pemaparannya, definisinya secara verbal. Nah, secara visualnya seperti apa? Kita akan lihat di sini. Ini adalah contoh symmetrical triangle yang muncul pada saat kondisi pasar berada dalam uptrend atau bullish. Kita bisa melihat ketika harga bergerak naik, kita bisa lihat ada trennya up ya. Ini uptrend jelas sekali. Kita bisa tarik bullish trendline di sini dan tentu saja ini sifatnya opsional ya. Kalau tidak memungkinkan untuk menggambar trendline, tidak perlu dipaksa harus digambar. Tapi yang jelas harus ada uptrend dulu. Ada uptrend, puncak makin naik, lembah makin naik, itu adalah uptrend. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa harga mulai bergerak menyempit di sini. Ya, istilah kita konsolidasi. Kemudian kita bisa menggambar 2 buah garis, yang di atas dan yang di bawah. Pertemuan dari kedua garis inilah yang kita sebut sebagai titik apex. Kita bisa melihat, kali lagi kita lihat bahwa pola symmetrical triangle ini terbentuk dalam kondisi pergerakan harga yang sedang uptrend. Trending dalam hal ini uptrend. Nah, konfirmasi bullish symmetrical triangle ini terletak ketika harga tembus ke atas garis bagian atas dari pola tersebut. Atau yang kita sebut tadi upper triangle area atau area upper triangle atau garis atas triangle tersebut. Inilah konfirmasi bahwa pola bullish triangle ini, symmetrical triangle sudah terkonfirmasi. Biasanya, bukan biasanya, sering terjadi harga
terkoreksi dulu sedikit ke area upper triangle ini atau pullback istilahnya, baru kemudian harga melanjutkan pergerakannya ke atas karena melanjutkan tren yang sebelumnya. Tren sebelumnya kan uptrend, harga naik ke atas, targetnya adalah sepanjang base, sejauh base. Base-nya yang mana? Base-nya adalah dari sini ke sini. Ini kan kita bisa tarik garisnya ini yang pertama, kemudian yang kedua ini. Nah, jarak antara titik ini sampai ke ekstensinya garis inilah yang kita sebut sebagai base. Nah, jaraknya adalah atau target pergerakan harga selanjutnya minimalnya adalah biasanya sepanjang atau sejauh base ini. Jadi kalau base-nya katakanlah ini sekitar 100 atau 200 pips misalkan, maka pergerakan harga selanjutnya setelah dia tembus dari atas upper triangle ini adalah sejauh 100 atau 200 pips itu tadi. Saya kira cukup jelas ya. Nah, adapun ke kondisi pullback atau koreksi ke area upper triangle ini kadang jadi, kadang juga enggak. Jadi ini bukan merupakan suatu keharusan. Oh, harus ada pullback, harus ada koreksi. Tidak selalu seperti itu. Tapi bisa saya katakan bahwa hal seperti ini cukup sering terjadi. Jadi cukup sering terjadi, namun bukan merupakan suatu keharusan. Jadi nggak wajib ada pullback atau koreksi seperti ini. Oke, saya ingatkan kembali, kalau ada yang mau bertanya silakan langsung bertanya. Tidak perlu menunggu saya sediakan waktu khusus. Silakan langsung. Kita dimulai dari Bapak Wahyu. Bapak Wahyu bertanya, untuk stop loss Pak. Nah, stop lossnya adalah sangat mudah. Stop lossnya sebenarnya gini. Sebenarnya untuk, berarti ini ada Bapak Muklas Nuriman juga pertanyaan sama dengan Bapak Wahyu. Bagaimana dengan antisipasi stop lossnya? Targetnya kita sudah tahu, kemudian antisipasi stop lossnya bagaimana? Nah, ada banyak pendapat sebenarnya untuk menentukan stop loss ini. Tapi sebelumnya kita harus sadari dulu bahwa symmetrical triangle ini akan fail atau dianggap batal, dianggap gagal apabila ternyata pertama, tadi kan syaratnya 2/3 sampai 3/4. Dari jarak base antara base sampai apex. Jadi kalau umpamanya tembusnya ini terlalu dekat dengan apex misalkan. Terlalu dekat dengan apex. Kita ini bahas failnya dulu sebelum bahas ke stop lossnya. Penembusan ke atas ini terlalu dekat dengan apex. Terlalu dekat. Jadi lebih dari 3/4 jarak antara apex ke base ini. Itu berarti symmetrical triangle-nya fail. Misalkan dia tembusnya di sini. Itu fail. Atau dia, yang kedua, dia dianggap fail apabila ternyata tembusnya ke bawah, tidak ke atas. Sedang uptrend, terbentuk triangle, tapi kok tembusnya ke bawah, itu dianggap fail juga. Jadi dia tidak bisa dianggap sebagai bullish symmetrical triangle. Nah, yang ketiga, ini kaitannya dengan pertanyaan Pak Wahyu dan Pak Muklas. Stop loss-nya di mana? Nah, symmetrical triangle ini juga dianggap fail apabila harga kembali setelah dia break ke atas, masuk lagi ke dalam area triangle. Itu juga dianggap fail triangle-nya. Triangle-nya dianggap fail apabila harga masuk ke dalamnya. Nah, dengan demikian Anda bisa memilih apakah level stop loss-nya ketika harga masuk ke bawah ke dalam area triangle lagi, dengan kata lain di bawah garis ini, atau Anda bisa memilih ketika harga tembus ke bawah level support yang ini. Ini kan ada lembahnya di sini ya. Ini kan kita anggap support. Stop loss-nya adalah ketika dia tembus ke bawah area ini. Ya, jadi di sini area stop loss-nya di sekitar sini. Oke, itu jawaban untuk Pak Wahyu dan Pak Muklas. Saya harap bisa menjelaskan ya. Oke, kita lanjutkan. Dari Pak Muklas lagi. Berapa time frame paling bagus untuk menarik garis ini? Tidak ada batasan time frame. Anda bisa pergunakan di time frame monthly hingga 1 minute sekalipun. Tapi tentu saja nanti kita harus lihat karakter instrumen perdagangan yang kita pergunakan. Kalau misalkan spreadnya 2 misalkan, kita lihat di time frame 1 menit kok jaraknya cuma 5 pip misalkan. Ya berarti kan cuma bisa dapat bersihnya 3 misalkan. Loh kok kalau dilihat di 5 menit misalkan kok jaraknya cuma 2 pip. Targetnya jarak lebar base-nya ya jangan dipakai. Itu aja. Tapi pada dasarnya pattern atau price pattern bisa dipakai di time frame berapapun. Tentu saja semakin besar time frame yang kita pergunakan, kemungkinan besar validitasnya juga semakin tinggi. Dari Pak Abel, GBP USD triangle Pak, nanti kita lihat Pak. Tolong nanti saya ingatkan lagi Pak Abel, ketika saya sudah selesai memaparkan, saya khawatir kalau kita langsung ke chart, nanti kita kemana-mana,
Waktunya nggak cukup ya, tapi ini nanti akan saya paparkan dulu materinya, teorinya, nanti kita coba lihat di chart secara real time. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tolong nanti saya diingatkan ya Pak Abel dan Bapak-Bapak Ibu yang lain. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, itu tadi kita sudah bahas symmetrical triangle pada saat uptrend. Kalau pada saat downtrend sama saja sebenarnya, cuman dia terjadi pada saat downtrend. Jadi downtrend kita bisa lihat ada downtrend terbentuk symmetrical triangle di sini. Konfirmasinya kalau yang tadi dia tembus garis yang atas, kalau yang ini tembus garis yang bawah konfirmasinya. Oke. Kadang-kadang dia pullback lagi, kemudian meneruskan pergerakan sepanjang target ini base-nya. Ya, cukup mudah ya. Ingat bahwa kondisi ini harus breakout ini harus terjadi minimal 2/3 di jarak antara base sampai apex, maksimal 3/4-nya. Kalau lebih tidak boleh, kalau terlalu dekat pun tidak boleh. Oke, nah satu hal yang harus diingat juga bahwa yang namanya continuation pattern itu minimal dia harus terjadi 1, 2, 3, 4 kali reversal. Jadi dia turun, naik 1, turun lagi 2, 3, 4, baru ini kita bisa anggap triangle. Kalau cuma 1, 2, 3, dia baru nyampe sini, kita tidak bisa anggap itu triangle. Demikian. Jadi mudah ya, triangle di bullish dengan di bearish tinggal dibalik saja. Nah ini contoh chart yang sempat di capture. Ya, 1, 2, 3, 4, tembus. Ini harusnya garisnya lebih panjang lagi sampai ke sini. Ya, jadi tidak berhenti di sini, garisnya lebih panjang lagi sampai di sini. Jadi kita bisa ukur base-nya, kita bisa ukur targetnya. Ini contoh lagi ada symmetrical triangle pada saat downtrend. Ini juga harusnya garisnya sampai ke sini. Jadi sejajar dengan yang ini dia. Sampai ke sini, harga turun 1, 2, 3. Jadi yang 3 bukan ini, tapi yang ini 1, 2, 3, 4, 5 tembus. Nah itu dia begitu. Jadi yang ini kita tidak hitung. Yang ini tidak hitung karena dia tidak nyampe ke sini, tidak dijadikan acuan juga. 1, 2, 3-nya di sini, 4-nya di sini, 5 dia tembus ke bawah. Ini di USD Swiss franc ya, di chart 1 jam. Ya, ini contoh di chart yang sesungguhnya. Nanti kita akan coba lihat. Nanti ketika kita sudah selesai membahas teorinya, kita akan lihat apakah ada di real chart yang akan kita lihat di marketnya. Kita sudah bahas tadi triangle, yang kita bahas pertama adalah symmetrical triangle. Sekarang kita akan membahas ada triangle lagi, tapi bukan symmetrical. Jadi tidak simetris bentuknya, namanya adalah ascending triangle dan descending triangle. Apa itu ascending atau descending triangle? Yaitu pola yang merupakan juga pola continuation atau pelanjutan, dan dalam proses pembentukannya sama. Jadi syarat-syarat yang applied di symmetrical triangle juga harus ada di ascending triangle ataupun descending triangle dalam hal trennya. Nah, cuma pada pola ascending atau descending triangle biasanya terlihat menyerupai bentuk segitiga siku-siku, di mana salah satu sisinya harus memiliki garis yang horizontal atau mendatar. Nah, konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper triangle untuk kondisi bullish dan lower triangle untuk kondisi bearish. Nah, dalam pola continuation, pola triangle yang tidak simetris atau yang bukan symmetrical triangle, ketika sebuah pola triangle dianggap continuation, maka jika dia pola ascending triangle, dia harus berada di top. Sedangkan descending triangle harus berada di low atau di bottom. Jadi kalau dia mau dianggap pola continuation, ascending triangle harus di atas, terbentuk pada saat uptrend atau kondisi bullish. Sementara kalau dia descending triangle, kalau dia mau dianggap sebagai continuation pattern, dia harus berada dalam kondisi downtrend atau dalam kondisi bearish, atau dengan kata lain dia terbentuk pada saat pasar dalam keadaan bearish. Nah, syarat yang lain juga ini juga sama seperti yang di symmetrical triangle. Jadi pola triangle harus dapat terkonfirmasi pada kisaran 2/3 hingga 3/4 jarak antara base ke apex. Nah, targetnya agak beda. Kalau target kan dari sepanjang base. Tapi base-nya sama-sama base, tapi cara menarik base-nya agak beda kalau yang sekarang ini. Nah, ini kita lihat. Nah, ada beberapa orang yang menganggap base-nya adalah di sini. Disamakan dengan symmetrical triangle. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan base-nya sebenarnya bukan di sini. Base-nya itu di sini.
Ya, yang manapun itu, yang ya biasanya sih tidak terlalu jauh ya. Nah, itu biasanya di sini. Ada juga yang berpendapat base-nya di sini. Ya, Anda boleh pilih. Kalau saya prefer yang di sini sebenarnya. Prefer yang di sini, base-nya. Nah, sama saja. Jadi targetnya sepanjang base. Nah, ini kita bisa lihat bahwa garis yang di atas itu horizontal, sementara garis yang di bawah dia naik. Maka dia dinamakan ascending. Ascending kan berarti artinya naik ya. Menanjak gitu. Dia terbentuk dalam posisi uptrend, konfirmasinya ketika dia break upper line-nya atau upper triangle areanya. Nah, target dari polanya adalah setinggi base, sama saja ya. Kalau descending triangle seperti apa? Descending triangle ya tinggal kebalikannya saja. Dia terbentuk pada saat downtrend. Konfirmasi adalah ketika tembus di lower line-nya dan targetnya sama dengan base. Sama seperti itu ya. Oke, ini jadi triangle itu pada dasarnya sama saja, hanya beda bentuknya saja. Dan ingat, ketika kita mau menggunakan pola-pola ini sebagai continuation pattern, dia kalau untuk ascending triangle harus pada uptrend. Kalau descending triangle harus terbentuk pada saat downtrend. Itu saja. Nah, ini contohnya ascending triangle pattern. Nah, jadi base-nya yang ini, ya. Boleh juga mau ngambil yang ini, boleh saja, no problem. Tapi yang jelas dia harus uptrend dulu. Ascending triangle, break garis yang atas, bablas. Kemudian ada lagi yang descending triangle, ini dia contohnya. Turun, ini downtrend ya. Descending triangle, tembus bawah, lanjut. Nah, ini continuation. Nah, kemudian ada lagi yang namanya wedge formation. Oke, sebelum itu, ini kayaknya nggak ada yang nanya nih dari tadi nih. Ini benar-benar paham atau saya kecepatan nih, oke? Saya ingatkan, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya sekapan saja, tidak perlu menunggu saya memberikan waktu khusus. Ya, sambil menunggu ada yang bertanya, saya akan lanjutkan ke pola yang ketiga, yaitu wedge formation. Wedge ini dalam bahasa Inggris itu sandal, selop wanita ya. Selop wanita, sandal wanita itu yang ya bentuknya kayak ya gitu deh, kayak perahu gitu kalau menurut saya, kayak perahu. Oke, apa itu wedge? Tapi kalau kita bicara di analisa teknikal ya bukan sandal berarti ya. Wedge itu terbagi dalam dua jenis ya. Ada yang namanya bullish falling wedge, ada yang namanya bearish rising wedge. Yang perlu kita ingat, kalau dia bullish dia itu pasti falling wedge-nya. Kalau jadi bearish, pasti rising wedge-nya. Jadi bentuk wedge-nya kalau dia pola bullish justru dia turun. Kalau dia bearish justru dia naik. Nanti akan kita lihat dalam gambar yang lebih jelas. Nah, wedge juga merupakan pola continuation atau pelanjutan. Nah, dalam proses pembentukannya tetap harus ada tren dulu. Jadi kalau nggak ada tren, kita tidak bisa anggap itu pattern, continuation pattern. Nah, pola wedge ini hampir mirip symmetrical triangle, tapi sudut apex-nya itu berlawanan dengan arah tren. Nanti kita lihat gambarnya biar lebih jelas. Nah, konfirmasinya tetap pada penembusan garis-garis dari wedge tersebut. Sama halnya dengan triangle, wedge harus dapat terkonfirmasi pada jarak 2/3 hingga 3/4 jarak antara base hingga apex. Ya, kita akan lihat. Ya, targetnya juga sama. Kita akan lihat nih, ini wedge. Kita lihat garisnya naik, harga pergerakan harganya naik. Ya, kita bisa tarik bullish trendline di situ, dan saya ingatkan penarikan trendline itu opsional ya, Anda boleh tarik, kalau tidak memungkinkan untuk ditarik, ya tidak perlu ditarik. Nggak usah maksa harus ada trendline sebenarnya. Nah, ini kita bisa lihat. Ada dua garis kan, ini kalau kita lihat kan bentuknya segitiga nih. Kalau kita lihat bentuknya segitiga, cuma kalau dia symmetrical triangle tadi, yang satu garisnya turun, yang satu garisnya naik. Tapi ini dua-duanya garisnya turun nih. Sudutnya berlawanan dengan arah tren sebelumnya. Against the prevailing trend kalau kata buku ya. Dia melawan arah tren sebelumnya. Jadi kalau trennya naik, dia justru wedge-nya turun. Ini yang disebut dengan falling wedge. Jadi kalau falling wedge itu pasti pola bullish. Ya, falling wedge itu pasti pola bullish. Konfirmasinya ini nanti di sini. Ketika dia tembus garis atas, itu konfirmasinya. Kadang terjadi pullback atau koreksi, kadang tidak, dan jaraknya adalah seperti ini. Targetnya. Nah, seperti itu. Dari Pak Dul Majid, pakai jarak 23 dihitung dari mana ke mana? Dari base ke apex, Pak.
Dari base ke apex. Nah, karena ini miring, kita boleh tariknya itu lurus di sini. Kalau tadi triangle, symmetrical triangle, descending triangle, ascending triangle kan bisa kita tarik garisnya. Nah, jadi kalau kita tarik garis hayal dari sini sampai ke sini nih. Dari sini sampai ke sini itulah jarak yang kita hitung. 2/3 sampai 3/4. Dari pamuklas berarti kita order di atas triangle. Berapa pips jarak ideal dari garis untuk melakukan order? Ini pertanyaan yang sangat brilian dari pamuklas. Tidak ada jarak ideal dari garis untuk melakukan order. Yang penting konfirmasi penembusannya ada. Jadi breakout yang terjadi ke atas ini adalah valid breakout. Kita sudah tahu valid breakout adalah kalau kita pakai candlestick, ketika candlesticknya tembus, closing di atas garis ini, dan open yang candle selanjutnya pun ada di atas garis tersebut. Itu konfirmasi breaknya. Nah, untuk teknik buy-nya boleh ketika sudah konfirmasi tembus, langsung buy misalkan, atau kalau Bapak mau tunggu sampai dia pullback ke area garis ini pun boleh. Pilih yang mana terserah. Tapi yang jelas targetnya sejauh ini, sejauh base, stop loss-nya kalau ini di sini dia stop loss-nya, di bawah ini. Di bawah lembah yang ini. Demikian. Nah, ini sekalian menjawab Pak Denny tadi berarti. Stop loss-nya di bawah sini. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau itu tadi bullish falling wedge. Kalau bearish rising wedge bagaimana? Ya, kebalikannya saja. Jadi ketika dia downtrend, wedge-nya justru mengarah ke atas. Nah, seperti itu dia. Nah, kemiringan wedge-nya justru berlawanan dengan arah trennya. Ketika trennya bearish atau turun, maka wedge-nya justru naik. Nih, kedua garisnya mengarah ke atas. Nah, konfirmasinya di mana? Konfirmasinya adalah ketika garis bagian bawah wedge-nya tersebut tembus. Oke, itu konfirmasinya. Jaraknya adalah sejauh base. Nah, sama kan? Jadi aturan-aturannya yang untuk wedge ini sama dengan triangle. Nah, yang perlu kita ingat kalau dia kalau dia falling wedge, implementasinya atau tendensinya akan bullish. Kalau dia rising wedge, tendensinya adalah bearish, kebalikannya. Itu. Ini contohnya bullish falling wedge, kemudian ini contoh bearish rising wedge. Ini kalau kita lihat ini enggak kayak seolah-olah dia datar ya, padahal sebenarnya tidak. Dia sebenarnya ini naik. Kalau kita tarik garis horizontal di sini, itu akan terlihat kemiringannya. Gitu. Nah, yang keempat adalah flag. Flag dalam bahasa Inggris berarti bendera. Dinamakan flag karena memang pola ini mirip dengan bendera atau dimirip-miripkan sebenarnya. Nah, apa-apa deh, kita lihat aja. Nah, pola flag juga continuation pattern terlihat berupa bentuk jajaran genjang dan merupakan sebuah channel sebenarnya yang arahnya berlawanan dengan arah tren yang sedang berlangsung. Konfirmasinya adalah ketika tembus channel ke atas atau ke bawah. Dari Ibu Deno, berarti puncak nggak harus lurus ya Pak, hanya diasumsikan lurus saja. Puncak yang mana ya Pak ya? Kok Bapak Ibu ya Ibu Deno? Rising wedge, oke, rising wedge, kita balik sebentar ke rising wedge. Yang mana? Yang ini atau yang mana, Bu? Kalau wedge memang dia tidak lurus. Kalau wedge memang dia miring, dia harus miring kalau wedge. Kalau wedge harus miring. Kalau yang lurus namanya descending triangle atau ascending triangle. Kalau wedge dia memang harus miring dia. Nah, gitu Ibu Deno ya. Oke. Nah, oke, kita sudah sampai di flag tadi. Konfirmasi adalah break channel ke atas atau ke bawah. Dan targetnya biasanya adalah setinggi dari flagpole. Tapi kebanyakan trader menempatkan target setinggi jarak atau lebar channelnya. Nanti kita lihat. Nah, ini kita anggap ini uptrend. Terbentuk channel, ini kan terbentuk channel kecil. Dia harus kecil channelnya, tidak boleh besar. Kalau besar berarti nggak jadi bendera dong. Mana ada bendera lebih panjang daripada tiangnya kan seperti itu. Nah, seperti ini.
Nah, sebenarnya targetnya adalah, ini tembus ke atas, ini konfirmasinya tembus ke atas channel. Sebenarnya targetnya dari sini sampai ke sini sebenarnya. Dari puncaknya ini sampai setinggi, ini flagpole-nya disebut flagpole yang ini, tiang benderanya. Nah ini, sebenarnya targetnya itu, target jangka panjangnya yang itu. Nah, sementara kalau target jangka pendeknya, banyak ini yang dipergunakan oleh banyak orang, itu menggunakan lebar channelnya. Lebar channelnya sendiri yang dipakai. Nah, itu tadi bullish flag. Nah, kalau yang dalam downtrend namanya bearish flag. Nah, seperti ini. Nah, begitu ceritanya. Sama kan dengan bullish flag tadi, cuman hanya dibalik saja sebenarnya. Dan yang perlu kita ingat bahwa hampir sama dengan wedge, flag ini arah channelnya harus berlawanan dengan tren yang sedang berlangsung. Jadi kata kuncinya adalah against the prevailing trend, melawan tren yang sedang berlangsung. Ininya bentuk apa arah channelnya, itu yang baru disebut flag. Dan tidak boleh terlalu panjang, minimal maksimal ya 1/3 sampai 2/3 jarak flagpole-nya lah. Nah gitu. Jadi nggak boleh sampai dia channelnya naik sampai ke sini gitu sejajar dengan ini, itu bukan flag lagi namanya. Demikian. Nah ini contoh dalam saat uptrend. Ini uptrend muncul flag tembus 14. Pada saat downtrend, ini dia contohnya. Ketika dia turun muncul flag, terus dia turun lagi. Oke, untuk pemaparan teorinya. Ada kucing lewat. Pemaparan teorinya cukup sudah saya paparkan semuanya. Nah, seperti janji saya tadi, ada pertanyaan dari Pak Abel ya tadi ya. Untuk di pound sterling, yuk kita lihat. Di pound sterling apakah benar ada triangle? Nah, boleh saya dibantu Pak? Yang Bapak anggap triangle tadi di time frame berapa Pak? Menurut Pak Abel ada di chart 1 jam. Coba saya zoom out. Sekali lagi. Oh, kalau yang Bapak maksud adalah yang ini, saya tarik ya. Kalau yang Bapak maksud adalah yang ini, benar nggak Pak yang ini Pak? Coba saya dibantu Pak Abel, benar nggak yang ini Bapak, yang Bapak maksud triangle? Sebenarnya ini bukan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bagus. Memang dicapai kalau kita lihat tidak ada tren yang mendahuluinya Pak. Kalau Bapak anggap tren yang mendahulunya adalah ini, maka ini triangle terlalu besar. Atasnya lagi sampai ke sini. Sama saja, justru tidak ada tren yang mendahuluinya. Akan bisa terlihat kalau di misalnya mungkin di 4 jam. Nah, di sini mungkin akan kelihatan, cuman bentuknya tidak bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini ke sini, dia cenderung sideways, Pak. Tadi kita katakan bahwa yang namanya triangle itu harus diikuti oleh tren. Nah, akan berbeda ceritanya jika pergerakan dari sini ke sini nggak ada, misalkan yang saya kotakin biru ini nggak ada. Dari sini, terus dia bentuk ini bisa kita anggap triangle, Pak. Nah, memang bentuknya mirip triangle, tapi secara konsep tidak memenuhi syarat-syarat untuk triangle. Begitu, Pak Abel ya. Nah, karena di pound sterling memang bukan, kita coba cari di yang lain. Kita explore. Bapak-bapak dan ibu yang mengikuti webinar kita ini, boleh, silakan. Anda explore di chart Anda masing-masing. Ada atau tidak bentuk-bentuk triangle, ascending triangle, symmetrical triangle, descending triangle, a wedge formation, flag. Silakan kalau Anda bisa menemukan, informasikan kepada kami di sini, kita diskusikan bersama-sama. Karena memang untuk pattern ini, triknya memang harus banyak berlatih, harus banyak mengobservasi. Itu kuncinya, sehingga nanti suatu saat kita bisa melihat, oh ini triangle, oh ini bukan, gitu misalnya.
Kita lihat sama-sama aja. Saya juga sambil nyari nih, kita lihat ada nggak nih triangle-nya ini. Yang sudah terjadi pun tidak apa-apa. Gold 1 jam, mari kita lihat. Gold 1 jam. Dia bilang ini apa ya? Nah, ini saya mau kasih tahu nih. Kalau kita melihat yang ini, misalkan, ini dari kita lihat, anggapnya ini ya misalnya nih. Sebenarnya sebalik lagi nih, kalau melihat tren yang jangka panjangnya lebih panjang, nggak masuk. Cuman kalau melihat dari sini, bolehlah kita ambil. Misalkan begini nih. Ya, mungkin ini ya Pak Kasman ya. Mungkin ini yang dimaksud Pak Kasman. Oke, nah saya harus beritahu bahwa keadaan seperti ini kita baru bisa mengatakan baru berpotensi akan menjadi symmetrical triangle. Symmetrical triangle sendiri belum ada, belum terkonfirmasi. Dan keadaan seperti ini kita bisa katakan berpotensi akan menjadi symmetrical triangle. Oke, jadi baru berpotensi akan menjadi symmetrical triangle. Kapan pola ini akan terkonfirmasi? Pola ini baru akan terkonfirmasi jika harga naik dan tembus ke atas upper line dari pola tersebut. Oke? Good job Pak Kasman, terima kasih. Yang lain ada mungkin? Kita cari bersama-sama. Ini kita cari sama-sama ya, saya juga ikut nyari nih. Nah, kita lihat ini saya punya chart USD Yen, chart time frame 4 jam. Apakah Anda bisa melihat ada pola di sini? Ini kayak gini ya, kayak apa sih? Kartun anak-anak itu, Dora the Explorer nih. Apakah kamu bisa melihat pola? Tidak. Nih, saya kasih tunjuk ya. Pola apakah ini? Ini adalah pola apakah ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, anyone? Yes. Benar, Pak Kasman. Ini adalah pola bullish falling wedge atau wedge ya. Bullish falling wedge. Kita bisa lihat, ini bagus sekali ketika dia rally. Kalau dikecilin bagus banget ini. Rally, dia terbentuk bullish falling wedge, terkonfirmasi di atas, pullback sedikit. Lanjut. Target sudah tercapai. Oke. Betul, ini adalah bullish falling wedge. Mari kita lanjutkan lagi petualangan kita. Euro 1 jam, mari kita lihat bersama-sama. Kalau boleh tahu ada pola apa Pak Kasmania? Ascending atau descending triangle? Di mana ya Pak? Saya tidak bisa melihat Pak. Apakah yang ini Pak? Bagaimana Pak Kasman? Apakah Anda maksud yang ini? Enggak ada Pak, memang enggak ada. Memang enggak ada. Kalaupun ada nanti ini potensi double bottom Pak. Dari bawah. Ini double bottom nanti, tapi itu pola reversal, kita belum mempelajari itu. Nanti kita akan pelajari. Ya.
Ini belum ada. Kalau triangle, wedge, pertanyaan jebakan. Tidak, oh ini kan tadi usul dari... Kalau nggak salah sudah kita bahas ya, kalau universal pattern ini double bottom ya kalau nggak salah. Iya, bersamaan dengan pembahasan double top, double bottom, triple top, itu kalau nggak salah. Bisa lihat di YouTube lagi, Pak, kalau mau lihat. Bukan pertanyaan jebakan, Pak Udin ya, karena memang ini kan kita sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar ini sebenarnya. Salah tidak masalah, salah adalah yang lumrah dalam belajar ya. Orang yang tidak pernah salah adalah orang yang tidak pernah mencoba apapun. Begitu. Kita cari lagi. Mungkin di weekly ada, atau di monthly ada. Nggak ada masalah, silakan mengeksplorasi. Iya, seru. Makin seru kan makin ramai ya Pak ya. Mungkin ini bisa dianggap flag ya. Coba kita tarik channelnya dulu. Oh, jelek ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini saya mau sekalian, mumpung ketemu nih contohnya nih. Ada kalanya ke dalam flag, tapi ini nggak bagus. Saya harus kasih tahu ini nggak bagus ya. Tapi memang ada kalanya ketika orang menarik channel, ada shadow yang terlepas dari channel tersebut. Ini kita bicara channel dulu, kita tidak bicara flag dulu. Nah ini masih bisa dimaafkan sebenarnya asalkan closingnya masih tetap di dalam area channel. Cuman memang untuk sebagai flag pola ini tidak terlalu bagus, tapi boleh dijadikan pertimbangan. Demikian. Nah yuk kita cari lagi yang lain. Ada nggak ya? Nah ini ada lagi nih. Ini flag ya kayaknya ya, bearish flag nih. Nah, memang tidak terlalu sempurna tapi tidak apa-apa, ini contohnya. Oke, ada pertanyaan dari Pak siapa terakhir ini? Pak Abel. Pak, kalau penembusan tiap-tiap pola di chart pattern di time frame berapa? Kan beda time frame juga beda konfirmasi penembusannya. Oh, oke. Nah, ini adalah hal yang selalu saya ulang-ulang. Jadi kalau kita melihat pattern di chart daily, misal, kita concern di chart itu saja. Jangan kita melihat chart daily, misalkan kita lihat ada flag di sini misalnya. Tapi kita cari konfirmasinya di time frame yang lebih kecil, itu kita bisa terjebak justru. Kalau kita melihat pattern di satu time frame, maka kita tetap pantau time frame tersebut. Jangan berpindah-pindah time frame. Jadi kita melihat time frame-nya misalkan pattern-nya dilihat di time frame daily atau di kasus Pak Abel tadi melihat time frame ini di chart 1 jam, di hourly. Tapi terus cari konfirmasinya di M15 atau 15 menit ya jangan.
Kalau kita lihat polanya di time frame hourly, ya kita cari konfirmasinya di time frame tersebut, di time frame yang sama. Jadi kira-kira jawabannya begitu Pak Abel. Nah, sambil menunggu bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu juga, kalau ada ibunya setahu saya cuma satu, Ibu Denok saja, atau ada Ibu Indri juga tadi ya, ada dua berarti ibunya. Saya mau sambil nunggu, saya mau informasikan ini saja dulu, ya, bahwa forexcmf.com menyediakan fasilitas subscribe email, ya. Subscribe email ini fungsinya adalah untuk menerima informasi yang up to date ke email kita. Nah, misalnya Anda boleh masuk ke halaman analisa hari ini, analisa technical forex hari ini. Kalau Anda bisa lihat ada button subscribe now di sini. Kalau Anda klik subscribe now, Anda nanti akan dibawa ke halaman ini. Anda tinggal masukkan nama Anda di sini, alamat email Anda di sini, dan Anda juga bisa pilih layanan atau berita mana yang ingin dikirimkan ke email Anda. Anda boleh pilih semuanya atau Anda boleh pilih salah satu atau dua yang ingin Anda terima setiap hari. Nanti begitu analisa di website kami update, informasi tersebut juga akan dikirim ke email Anda. Jadi khusus untuk analisa forex mungkin hanya 3 yang teratas yang dikirim. Untuk sisanya Anda bisa lihat di website kami. Demikian. Kemudian selain analisa harian, kita juga punya analisa mingguan, Bapak-Bapak dan Ibu ya. Kita juga punya analisa mingguan. Kalau Anda masuk ke website kita, Anda arahkan kursor ke trading, Anda bisa klik di sini analisa forex mingguan. Ya, Anda akan dibawa ke analisa mingguan. Ini pun Anda bisa subscribe nanti. Oke, kemudian kalau Anda sudah membaca analisa kami yang harian maupun mingguan dan Anda merasa ada hal-hal yang tidak Anda mengerti atau membingungkan, mungkin kata-kata atau kalimat yang kami buat cukup membingungkan, Anda bisa bertanya kepada kami lewat live chat. Anda bisa arahkan kursor Anda ke sini, kotak yang hijau ini, nanti akan muncul, otomatis nanti begitu kursor diarahkan sini akan muncul nanti live chatnya, nanti kita tinggal klik live chatnya, Anda tinggal pilih, di sini Anda pilih Departemen Market Analis, kami buka dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masukkan nama, alamat email, dan nomor telepon, baru nanti akan, kalau Anda sudah klik, misalkan Anda klik nama, di sini Eko, misalkan, emailnya eko.rijuni@gmail.com, misalkan. Nah, setelah Anda isi email, baru dia muncul nanti subchatnya, Anda klik button yang hijau ini, nanti akan masuk ke room market analis, ya, seperti itu. Oh, ada pertanyaan dari Pak Muklas. Untuk cara unsubscribe gimana Pak? Kalau unsubscribe nanti di email, berada di email pengiriman di bagian bawah. Nanti ada pilihan unsubscribe. Nanti tinggal Bapak klik nanti di situ Pak. Tapi nanti konsekuensinya tidak akan menerima update lagi dari kami. Jadi Bapak kalau mau lihat update harus ke website kami langsung gitu. Oke, udah ketemu lagi belum ini patternnya kira-kira ini? Kita coba lihat, saya juga mau lihat nih, saya penasaran juga ini. Ada yang kalau ada yang baru, ada yang bagus kan kita bisa manfaatkan langsung gitu maksud saya. Ada atau tidak ini? Coba kita lihat di Aussie, apakah ada? Sayang tidak ada juga untuk sekarang ya. Daily nggak ada juga, weekly yang ada juga sudah kejadian. Aduh sayang sekali. Harusnya kita memulai pembahasan pattern ini lebih awal ya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti di waktu mendatang ada lagi pattern-patternnya. Baik, waktu kita tinggal 15 menit lagi, silakan dimaksimalkan jika ada yang masih ingin bertanya. Oke, ini untuk Mas bisa dimanfaatkan ya. Ini dari siapa tadi saya lupa. Dari Pak, siapa tadi saya lupa yang untuk ini ya. Ini bisa dimanfaatkan. Ini bisa kita anggap valid ini ya. Bukan valid. Boleh dipakai sebagai triangle. Nanti kita tunggu nanti kalau dia upper line-nya tembus. Harga emas kira-kira mau kemana nih? Yuk kita lihat nih sekarang. Kalau upper line tembus, kita tadi bisa tahu bahwa jaraknya adalah base ya. Ini base-nya, kita anggap base-nya di sini. Oke. Kita tinggal pindahkan saja. Kalau misal tembus kan dia nggak boleh lebih dari 3/4 kan ya. Misalkan ini tembusnya di sini, berarti potensinya adalah hingga ke area ini
Ini saya hilangkan dulu biar nggak bikin pusing. Maksimal berarti targetnya nanti di sini. Area 1245. Nah, ini ada clue. Bahwa seringkali target 100% ini kan kalau kita ambil targetnya berarti di sini maksimal. Seringkali target maksimal ini tidak tercapai. Nah, seringkali yang terjadi justru sekitar 60 atau 70% dari target ini. Jadi misalkan ini 100 misalkan. Harganya naiknya cuma 70 misalkan. Itu seringkali seperti itu. Maka disarankan untuk memasang target juga, target yang terdekatnya di area sekitar 70% dari target maksimalnya. Jadi misalkan kalau target maksimalnya 100, Anda pasanglah targetnya di 70. Dari Pak Wahyu berarti dari pola-pola tersebut peluang keberhasilannya bagus Pak. Iya bagus Pak. Tapi begini Pak, yang dianggap bagus itu bukan berarti selalu benar Pak. Bukan berarti ketika triangle ini nanti konfirmasi harga pasti akan ke 1245. Tidak pasti Pak. Tetapi dari pengalaman selama ini, orang-orang yang juga menggunakan pattern yang sama, berpuluh-puluh tahun yang lalu mungkin, peluang keberhasilannya adalah hingga 70%. Peluang keberhasilannya adalah hingga 70%. Jadi tidak 100%, tidak seketika pola terkonfirmasi pasti target tercapai, tidak. Peluangnya 70%. Nah, itulah yang namanya resiko. Resikonya 30% lagi berarti loss. Atau tidak tercapai targetnya. Nah, maka dari itu kita selalu harus wajib menggunakan yang namanya money management dan risk management. Kita atur modal kita, kekuatan modal kita batasi resiko kita. Kita tetapkan target yang tidak boleh lebih kecil daripada resikonya. Jadi kalau resiko kita 100, target minimal ya harus 100. Seperti itu. Daripada ini bagaimana kalau pola-pola tersebut dikomunikasikan dengan CCI atau stok? Apakah akan bagus? Stokastik mungkin maksudnya. Sebenarnya pola ini tidak perlu dikonfirmasikan lagi dengan stokastik atau CCI jika dia sudah terkonfirmasi. Sebenarnya tidak perlu. Tetapi ada kalau Anda merasa ingin memperkuatnya, tidak ada masalah. Hanya saja begini, pastikan Anda mencari sinyal yang searah dengan pertama. Pasti dengan trennya. Pasti searah dengan trennya. Harus searah dengan trennya. Nah, misalkan seperti ini. Misal ini ya, misal aja. Tadi mana itu ya? Misalkan seperti ini. Di Aussie misalkan. Harganya lagi downtrend. Ternyata kemudian muncul symmetrical triangle di sini. Terkonfirmasi. Akan lebih kuat mungkin jika stokastik atau CCI juga kasih sinyal sell. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Asal jangan begini. Harga lagi downtrend, di sini muncul ascending triangle. Ascending triangle itu kan pola bullish. Nah, itu jangan seperti itu. Jangan diikuti untuk sell. Kalau untuk sell nggak boleh. Nanti pada perkembangannya, kita bisa mempelajari bahwa yang namanya ascending triangle, selain untuk pola bullish, bisa juga sebagai pola bearish. Tapi itu nanti, tidak akan sekarang. Jadi bisa juga dia jadi pola bearish. Tapi tidak akan sekarang. Untuk saat ini, yang perlu kita pahami adalah bahwa ascending triangle itu adalah pola bullish, descending triangle adalah pola bearish, falling wedge adalah pola bullish, dan rising wedge adalah pola bearish. Dulu. Jadi kalau Bapak tanya apakah kalau dikomunikasikan dengan stokastik boleh atau tidak, boleh saja, tapi tidak harus begitu. Berarti yang utama adalah price, sedangkan indikator adalah hanya alat konfirmasi. Ya benar. Ya, karena kita bicara price pattern gitu, price action yang kita bicarakan. Dari Pak Abel, berarti kalau targetnya diturunkan bisa 100% ya? Oh tidak. Tidak seperti itu Pak. Jadi seperti yang saya katakan, bisa jadi nanti yang akurasinya kan 70%. Yang 30% bisa loss atau polanya fail. Bisa jadi ketika misalnya symmetrical triangle terkonfirmasi, ketika dalam keadaan bearish kita sell. Ternyata kemudian harga naik sehingga symmetrical triangle-nya fail. Itu kan jadinya loss. Gitu, tidak berarti langsung kalau targetnya diturunkan bisa 100%, enggak juga, tidak seperti itu. Jadi dia tidak, it doesn't work that way gitu maksud saya. Gitu Pak ya. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi, saya akan mengingatkan lagi bahwa
Anda bisa mencoba untuk mempelajari atau mempraktekkan apa yang kita pelajari dalam webinar-webinar ini. Kalau baru belajar ya, baru mempelajari atau baru mau melatih, itu disarankan menggunakan demo account dulu. Jadi zero risk kalau kita pakai demo account. Nah, Anda bisa coba nanti buka demo account-nya di sini, di forexcmf.com, ada klik atau sorot trading, Anda bisa buka open demo account di sini. Nah, di demo account-nya, Anda tinggal isi nama, email sehari-hari ini adalah email yang valid, yang Anda gunakan setiap hari. Nomor handphone, ini semua wajib. Ada pilih virtual marginnya berapa, 10.000, the bigger the better, kalau saya bilang mah. Lebih besar lebih baik, karena kita akan leluasa mencoba strategi yang berbeda-beda nanti. Dan Anda write code below itu yang ini. Kode yang ini nanti yang Anda ketik ke sini, gitu. Klik, Anda setuju, ini diklik, di checklist, baru kemudian start demo. Nah, kalau mau bikin real account juga boleh, tapi saya sarankan dicoba dulu, dipelajari dulu yang sudah kita pelajari dalam webinar-webinar ini. Kalau mau buka regular account pun, ya boleh-boleh saja, dan disarankan sih sebenarnya. Jadi untuk regular account kita punya minimal depositnya 50 juta untuk regular account, sementara untuk partial account itu bisa minimal deposit 2,5 juta. Nah, untuk partial account ini berbeda dengan regular account yang minimal lotnya 1 lot. Kalau Anda trading, kalau regular account minimal sekali trading itu 1 lot. Tapi kalau partial account itu bisa 0,1 lot. Yang minimum deposit 2,5 juta. Oke. Udah ada yang ketemu lagi nggak patternnya? Belum? Oke, kalau belum ada ya nggak apa-apa. Daripada ini, Pak, apakah webinar yang sudah dipresentasikan bisa di-download? Di-download mungkin kalau menggunakan trik-trik tertentu mungkin bisa, tapi saya tidak tahu. Karena setahu saya YouTube tidak menyediakan fasilitas download, Pak. Karena webinar ini kita rekam, nanti kita akan upload di YouTube. Jadi tidak kita rekam di harddisk kita, tapi kita rekam di server webinarnya sendiri. Nanti setelah dari situ nanti kita upload ke YouTube. Begitu, Pak. Kalau Anda punya trik untuk bisa mendownload di YouTube, silakan saja. Begitu. Dari Pak Kasman bisa, Pak. Caranya di depan URL YouTube tambah huruf SS. Jadi SS YouTube gitu, Pak. Atau oh gitu, oh itu trik yang menarik Pak Kasman, nanti saya coba Pak Kasman ya. Oke, nanti kita coba. Ya, ini informasi yang menarik dari Pak Kasman, terima kasih Pak Kasman. Nah, untuk acara webinar berikutnya, Anda bisa juga lihat di jadwal kita, di page webinar, yang mana ya. Nah ini, www.forexcmf.com/webinar, Anda bisa lihat, ini yang hari ini. Yang sedang kita jalankan ini, 4 cara cermat kenali tren akan berlanjut. Kemudian hari Selasa depan, ya, ada kabar pasar sepekan untuk outlook dari tanggal 9 sampai 12 Desember 2014. Dan kalau untuk webinar kabar pasar sepekan itu kita akan membahas peluang. Apa yang terjadi, faktor-faktor fundamentalnya apa, faktor teknikalnya apa, secara teknikal sampai seminggu ke depan. Nah, untuk tanggal 11 ada teknik memaksimalkan profit dengan pola head and shoulders. Ya, kalau tidak salah sudah pernah dipelajari di webinar ini juga, pola head and shoulders. Nah, ini nanti pas hari Kamis depannya kita akan coba untuk lebih mengoptimalkan pola tersebut. Dari Pak Kasman ada pertanyaan nih, sterling itu kira-kira mau kemana ya Pak? Bingung, sterling. Kita bicara berapa lama nih Pak Kasman nih? Panjang, pendek, atau menengah? Kalau lihat, ini kalau kita pakai chart 4 jam, 1 jam. Nah, di 1 jam ini memang netral dia Pak, sideways. Kalau Bapak bilang bingung wajar, karena memang dia nggak uptrend, nggak downtrend. Jadi dia sideways dia. Nah mungkin dia nanti bisa jadi dia naik atau turun, kita nggak tahu. Ini sideways kan kalau kita lihat seperti ini. Kalau kita kan pernah pelajari, kalau uptrend, si puncaknya makin naik, lembah makin naik. Kalau downtrend, puncak makin turun, lembah makin turun. Tapi ini nggak, puncaknya turun, lembahnya naik. Nah ini seperti siapa tadi yang melihat pertama kali, ini seperti triangle. Ya.
Seperti triangle, cuman kalau kita lihat trennya nggak masuk dia triangle Pak, jadi nggak ada trennya. Itu, seperti itu ya. Kalau Bapak bilang bingung ya wajar. Karena saya sendiri juga kalau melihat keadaan seperti ini saya nggak mau trading Pak. Karena nggak jelas arahnya. Kalaupun mau dipakai trading, ini aja Pak, ini tipsnya Pak. Anda bisa cari support resisten di sini misalkan. Ini support, ini tadi resistance, ada lagi resistance di sini, ya kan? Ada lagi support di sini. Nah, ini dia, berarti harganya sekarang sedang di area support. Ada dua hal yang bisa dilakukan ketika harga sedang berada dalam keadaan sideways atau biasanya netral. Yang pertama adalah stand aside, dan ini adalah the safest way, cara yang teraman. Karena kita tidak tahu mau ngapain, no clue harga mau kemana, harganya sedang dalam keadaan up atau down. Sudah stand aside, observe, watch, diobservasi saja. Sudah, sampai dia nanti jelas. Nah, yang kedua, Anda bisa coba nih Pak, kita buang aja yang di tengah. Anda bisa nanti coba, kalau mau nih, cari buy di area ini, support, atau cari sell di area sini. Jadi, sifatnya sudah mengantisipasi saja. Jika dan maka, nah, jadi jika harga di sini muncul sinyal sell, boleh sell. Sinyal bearish muncul di sini, boleh sell. Di sini muncul sinyal bullish, boleh buy. Ya gitu-gitu aja Pak. Kalau untuk pound sterling sekarang Pak. Dari Pak Abel, pound sterling yen flag, coba kita lihat. Mana yang bisa kita korbankan ini? Chartnya nih. Kok ternyata kepakai semua nih. Oh, dari Pak Dul Majid ada nih ya. Pak, gold kalau dilihat di D1 kan downtrend, tapi di H1 up Pak. Mohon penjelasan. Oh, gold. Jadi ini dari Pak Abel nanti terakhir ya pertanyaannya ya, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Kalau di daily kita lihat downtrend, ya benar, ini adalah downtrend. Dengan kata lain, kalau kita mau trading 1 bulan, 2 bulan, kita pakai chart daily Pak. Mau trading 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, kita pakai chart daily. Tapi kalau kita mau trading kecil-kecil, pendek-pendek saja atau day trade saja istilahnya, kita pakai chart 1 jam Pak. Jadi tinggal dipilih Pak sebenarnya Pak. Bapak mau trading yang mana? Yang panjang atau yang pendek? Kalau yang panjang boleh pakai daily Pak. Kalau mau yang pendek pakai 1 jam saja Pak. Gitu kira-kira Pak. Jadi nggak usah bingung Pak. Nggak usah bingung gitu aja. Memang begitu dia, memang begitu. Tren itu subjektif. Subjektif terhadap apa? Karena apa dia subjektif? Karena kita tergantung pada time frame yang kita lihat. Satu. Kemudian tergantung juga pada kita lihat yang tren yang mana. Tren jangka panjang, jangka pendek, atau menengah. Yang membuat tidak subjektif atau yang membuat dia menjadi objektif adalah aturan-aturan yang kita aplikasikan pada tren itu sendiri. Kita tahu kalau yang namanya downtrend minimal ada dua puncak yang makin rendah dan 2 lembah yang makin rendah. Ini sudah terpenuhi. Gitu. Kalau ini tidak terpenuhi, jadi inilah yang membuat kita menjadi lebih objektif dalam melihat sebuah tren. Gitu Pak. Jadi Pak Dul Majid nggak usah bingung, Bapak pilih saja salah satu Pak. Mau daily pakai daily, mau 1 jam pakai 1 jam. Gitu aja. Gitu Pak. Jadi kalau pakai 1 jam pasti dia day trade atau dia intraday trader, dia jangka pendek. Kalau daily pasti lebih panjang waktunya nanti. Dengan demikian targetnya makin besar, resikonya juga makin besar. Oke, dari Pak Abel ya. Pak Abel, pound sterling yen, yuk kita lihat. Ini kayaknya harus ada yang saya korbankan, ini salah satu chartnya ini. Pound sterling yen. Di time frame 1 jam. Flag. Kurang miring Pak kalau yang ini Pak. Ini kurang miring Pak. Kalau flag dia harus miring seperti ini Pak, minimal. Kalau ini justru dia lurus nih. Nah, ini nanti bukan flag namanya. Namanya kemungkinan akan jadi 2 kemungkinan. Mungkin bisa jadi triple top atau jadi rectangle. Kita tidak akan bahas sekarang masalah rectangle ya. Nah, oke, jadi itu sudah pertanyaan dari Pak Abel. Sudah 4:30 dari Pak Wahyu. Ini terakhir, benar-benar terakhir. Pak, apakah webinar tentang indikator volume? Belum Pak, kita volume belum akan membahas itu Pak. Belum akan membahas volume Pak. Tapi nanti Bapak pantau saja nanti jadwal-jadwal yang kita update Pak. Oke, terima kasih perhatiannya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mohon maaf apabila ternyata dalam menyampaikan penjelasan ada kalimat-kalimat saya yang kurang jelas atau ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Jangan lupa selalu pasang stop loss kalau trading. Kelola modal Anda dengan benar. Selamat sore dan salam profit.